Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita ketemu lagi. Di tutorial yang pertama, kita sudah membahas bagaimana membuat instrumen tes, tapi kita membuat di bagian identitasnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana kita menyusun soalnya. Dan untuk kali ini, kita akan berlatih untuk bagaimana kita menyusun untuk soal tes pilihan ganda. Mungkin nextnya di video tutorial selanjutnya kita juga akan belajar bagaimana kita menyusun untuk tes uraian, kemudian juga jawaban singkat dan juga mungkin penugasan. Nah, kita buka dulu seperti biasa akun Google kita, ya. Kalau seperti ini berarti kita sudah masuk ke akun Google kita. Sama seperti langkah kemarin, kita masuk ke Google Form. Selagi ini kita masuk melalui Google Drive, tapi kalau kita masuk melalui Google Classroom, maka kita tinggal masuk ke Google Classroom dulu, kemudian cari di menu penugasan, pertanyaan atau quiz, baru kemudian kita klik di sana pilihan untuk Google Form-nya. Nah, ini adalah halaman Google Drive saya yang memang baru saya buat, ya, untuk pelatihan yang Google Form ini, ya. Nah, sini sudah membuat folder Google Form, ya. Ini kita klik 2 kali. Ini ada dua itu, ya. Ini adalah salinan identitas ini, nama ini adalah hasil yang kemarin sudah kita buat. Ini kita klik. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang kemarin sudah sama-sama kita buat, ya, tentang masalah instrumen tes yang kita waktu itu membuat terkait dengan lembar identitas, ya. Nah, sekarang kita akan membuat untuk untuk soalnya. Sama dengan langkah kemarin, yang pertama kita lakukan adalah kita membuat bagian dulu. Sini sudah ada 2 bagian. Bagian pertama adalah prioritas pelatihan seni budaya. Di sini ada 1 password. Kemudian bagian kedua adalah lembar identitas peserta. Maka kemudian bagian ketiga ini adalah pokok soalnya. Nah, ini tambahkan bagian. Ini kita klik di sini, ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ketika kita klik ternyata lembar identitas ini menjadi bagian ketiga, ya. Sedangkan password menjadi bagian kedua. Nah, ini bisa kita rubah, ya, dengan cara ini kita naikkan dulu, ya, sama itu, ya, sehingga dia menjadi bagian pertama. Kemudian yang bagian kedua tidak ada, ini kita ganti atau kita rubah secara manual. Kita drag, ya. Kita harus sabar untuk ngedrag ini satu persatu, ya. Ini terjadi karena kita membuat ini tidak bersamaan. Artinya lembar identitas kita buat sendiri sehingga kadang-kadang menjadi seperti ini. Tapi kalau ini sudah kita buat menjadi satu aktivitas, satu proses, maka biasanya tidak akan terjadi seperti ini. Ini berarti sudah masuk semua bagian ketiga kosong. Nah, setelah itu ini kita ganti menjadi soal. Kita beri judul soal. Setelah itu kemudian kita masuk kepada soal, membuat soal. Kita tidak akan membuat banyak soal, tapi nanti kita hanya akan mewakili bagaimana kita membuat soal yang di sana ada
videonya, kemudian di sana nanti juga ada stimus videonya, stimus gambarnya, kemudian juga ada yang teksnya. Yang pertama adalah kita klik yang di sini tambah pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, kita akan mencoba membuat untuk soal yang semuanya pertanyaan adalah sifatnya teks gitu ya. Nah, untuk membuat itu saya akan masuk ke koleksi soal saya. Kemudian saya sudah punya beberapa koleksi soal. Ini adalah soal yang pernah dibuat oleh teman-teman Wideswara di PPTK Seni Budaya, yaitu ya ketika kegiatan multi subject teaching. Kita klik. Nah, kemudian ini kunci jawabannya untuk membantu kita nanti menentukan kunci jawaban ya. Nah, misalnya yang kita masukkan untuk soal yang ini gitu ya. Ini kita copy, klik kanan kemudian kita copy. Kita masuk ke Google Classroom kita. Ya. Soal kemudian ini kita tempel, ini kita hilangkan ya. Kemudian kita masuk lagi ke yang tadi soal tuh ya. Nah, sebelum ini bisa kita copy paste dengan syarat yang ABCD ini kita hilangkan, maka kemudian kita masuk ke ini tuh ya. Ini yang numbering, yang ini kita kosongkan. Saya ini baru kemudian klik kanan, kita copy tuh ya. Kita masuk ke Google Form kita, ini klik kanan, kemudian ini kita tempel. Ini sudah masuk ke satu soal sudah jadi. Dan kemudian kita atur, pertama karena soal ini wajib diisi, maka ini kita klik wajib diisi, kita geser ke kanan. Sambil ini kita klik di sini titik 3 itu ya, maka kita pilih acak urutan. Acak urutan apa artinya acak urutan opsi ini adalah nanti setiap yang kita berikan itu urutan, meskipun urutannya misalnya yang pertama ada ornamentik pada aliran, kemudian ornamentik pada aliran barok itu ya, tapi nanti ketika itu dibagikan pada orang yang berbeda, maka ini kemudian akan diacak sehingga urutannya tidak akan seperti itu urutan untuk opsi jawabannya. Nah, itu tuh menghindari tentunya ketika suatu saat kita melakukan ini itu ya di kegiatan yang sifatnya offline, kemudian kita berikan soal-soal yang sifatnya online itu ya, itu harapannya peserta juga kemudian mengurangi peserta untuk saling bertanya. Nah, ini kita klik gitu ya. Nah, Bapak Ibu, karena ini adalah soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda ini Google Form memberikan sebuah fasilitas bahwa nanti Google Form akan melakukan analisis, menilai, sehingga begitu selesai siswa itu mengerjakan, maka kita sudah mengetahui berapa nilai untuk siswa. Ini mengurangi kita untuk tidak perlu lagi melakukan koreksi secara manual. Nah, untuk bisa menampilkan itu, maka kita harus masuk ke setelan dulu ya. Kemudian sini ada umum, presentasi kuis, kita masuk ke kuis tuh ya. Kemudian ini kita geser menjadi kuis tuh ya. Ini segera setelah setiap pengiriman itu, begitu peserta selesai dia akan mendapatkan input tentang nilainya. Tapi kalau ini yang kita klik tuh ya, maka peserta tidak akan mendapatkan, peserta baru mendapatkan ketika memang kita mau untuk kemudian memberikan. Caranya dari klik, kemudian nanti kita harus mengirim lewat email peserta. Ini coba yang kita latih dari yang pertama, yaitu segera mendapatkan. Nah, apa saja yang bisa didapatkan oleh informasi yang didapat oleh peserta ini ada yang di sini. Kalau pertanyaan terjawab, maka peserta nanti bisa mendapatkan informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh mereka. Kemudian jawaban yang benar, dia akan mendapat informasi terkait dengan jawaban yang benar itu yang mana. Kemudian kalau nilai poin, dia akan mendapatkan poinnya itu berapa. Nah, saya pikir ini pilihan ini juga sangat tergantung kepada kebijakan kita ketika kita akan memberikan tes. Kalau sifatnya tes itu sifatnya ketika tes saat proses pembelajaran, saya pikir ini bisa
kita centang semua gitu ya. Kemudian ini juga bisa kita klik gitu ya, supaya peserta tahu sehingga untuk belajar. Tapi kalau yang sifatnya pretest tentunya pilihannya lebih baik ke ini itu ya. Dan kemudian ini mungkin masih dikosongkan semua gitu ya. Dia nanti akan kita berikan, kalau memang kita mau kita berikan lewat email, kemudian ini semuanya kita kosongkan. Tapi sekali lagi, kalau kita nanti memilih nanti setelah penilaian kembali, maka kita perlu mengkoleksi email-email peserta dalam bentuk email yang sifatnya adalah Gmail. Nanti akan ada sendiri pembahasannya untuk ini. Saya ini kemudian misalnya ini yang hanya yang nilai poin, setelah itu kemudian itu kita simpan. Setelah itu Bapak Ibu, ini ada tanda klik, ini kita hilangkan ya. Di sini kita bisa menentukan pertama kunci jawaban. Katakanlah misalnya yang ciri khas musik barok tadi itu kan nomor 1, kita lihat di kuncinya nomor 1 itu D ya. Maka ini kemudian kan tadi ini kita klik. Kemudian nilainya berapa akan kita berikan tuh ya. Katakanlah gitu. Nah, Google Form itu memberikan nilai total itu adalah 10 sama 100. Maka pastikan ketika kita itu nanti akan menentukan jumlah soal, maka jumlah soal itu adalah jumlah soal yang mampu dibagi menjadi 10 atau 100 atau kelipatan itu dari 10 itu ya. Supaya karena memang Google Form itu tidak mengenal koma. Jadi katakanlah sebegini. Katakanlah kita mentarget nilai totalnya itu adalah 100. Kemudian kita berikan poin setiap setiap butir soal kita berikan 10 karena 100, maka jumlah soalnya adalah 10. Tapi kalau katakanlah misalnya kita ingin memberikan nilainya itu 4 tuh ya. Nilai setiap soal butirnya soal 4 dan nilai totalnya itu adalah 100, maka tentunya 100 bagi 4 itu maka berarti itu 20. Kalau setiap butir itu kemudian kita beri nilai 2, maka tentunya jumlah soalnya itu menjadi 50. Kalau kita targetnya nilai totalnya itu adalah 100. Nah, sekarang kita punya mentarget bahwa nilai totalnya itu adalah 100 tuh ya, maka setiap butir soal itu nanti 10 dan jumlah butirnya yang kita buat adalah 10 soal. Nah, ini kita klik kita menjadikan 10. Saya itu kemudian selesai. Sudah Bapak Ibu. Nah, ini setelah ini kita bisa menambah soal kembali. Tapi mohon maaf, ini ada bermasalah punya saya, tidak bisa menambah. Kita coba masuk kembali ke Google Drive ya. Ini kita hilangkan, kemudian ini kemarin tadi yang ini soal identitas kita coba kita buka lagi. Nah ini kita sudah bisa lagi, tadi karena nggak bisa ada permasalahan tapi sudah kita buka lagi. Kemudian kita nambah lagi soal. Sekarang kita akan membuat soal yang stimulusnya itu ada gambar. Ini kita klik lagi itu ya. Ini masuk di atas, ini kita geser itu ya ke di bawah ini. Oke. Nah, jadi ini ternyata malah nomor HP yang masuk. Oke, berarti ini kita geser ke atas lagi. Ini kita geser ke atas lagi karena yang masuk ternyata malah nomor HP. Oke, kita lihat, kita cari yang tadi kita sudah nambah soal tapi kok kosong. Kita lihat di mana nambah soalnya. Ini ternyata di sini. Alamat email. Kita tarik itu ya. Nah ini tarik, ini soal, ini nomor HP betul, alamat email sudah betul, alamat sekolah betul, kelas betul, nama betul, 4 sudah betul. Nah ini yang
kenapa ada alamat email. Ini coba kita lihat kenapa ada alamat email. Karena ini ada kumpulan email. Ini kita hilangkan dulu, simpan, kemudian hilang. Oke, Bapak Ibu, ini berarti sudah. Nah, kita akan mulai membuat soal yang pokok soalnya nanti ada stimulus terkait dengan gambar. Kita masuk kembali ke soal MST itu ya, yang koleksi punya saya itu ya. Kita cari soal yang ada stimulusnya gambar, misalnya ini. Nah, ini kita copy gitu ya. Kemudian kita masuk ke Google Form, kita masuk ke tempel, kemudian ini kita hilangkan. Nah, di sini ada gambar image, ini kita klik. Nah, tapi sebenarnya Bapak Ibu, saya akan coba memberitahu ini itu ya. Karena ini gambar itu ada di Word, tentunya nanti akan mempersulit kita. Maka ini harus kemudian kita jadikan gambar yang menjadi sebuah foto tersendiri. Caranya mudah ya, kita masuk di sini itu ya, kemudian kita nulis snipping tool yang ini. Kemudian ini kita klik tuh ya. Ini belum muncul, kita coba lagi snipping tool tuh ya. Kemudian kita klik. Kemudian setelah ini muncul seperti klik satu kali muncul ini, kemudian kita new tuh ya sampai agak abu-abu. Kemudian ini kita drag dalam sebuah bingkai, kemudian kita lepas. Setelah ini sudah masuk, kemudian save as, kita cari mau kita simpan di mana yang paling mudah tuh ya. Misalnya ini akan kita simpan di itu ya, kemudian 2020 latihan tuh ya. Saya Google Form ini saya akan membuat lagi bahan latihan tuh ya. Nah, ini kita simpan ke sini, terus capture misalnya 1 itu ya. Nah, ini bisa kita urus. Kemudian kita masuk ke sini itu ya. Ini kita ke klik itu ya. Kita tunggu agak lama. Kalau agak lama ini kita mati dulu, kita coba lagi. Nah, ini sudah itu ya. Kemudian kita cari itu ya, kemudian kita cari tadi kita tempat minjual sini tahun 2020 ini latihan, kemudian Google Form, terus bahan latihan tuh ya. Ini sudah, kemudian kita open. Nah, kita tunggu sesaat ya. Sampai kemudian nanti muncul di kalau lama coba ini kita close, apakah sudah masuk. Ternyata belum masuk, berarti ini kita ulang lagi ya. Ini masih proses. Dan ini lama, ini kita coba melalui lagi tuh ya. Kita enter. Nah, ini kita tunggu. Kita cari, kita lihat. Nah, ini sudah masuk itu ya. Saya itu sama dengan tadi. Yang ini numberingnya kita hilangkan ya. Numberingnya ini kita hilangkan. Setelah itu kemudian diklik kanan, kemudian copy. Setelah itu kita masuk lagi. Setelah itu kemudian ini kita tempel ya. Mana tempel? Oke, maka masuk gitu ya. Ini sudah. Setelah kemudian ini jangan lupa ini kita klik, kemudian ini kita acak itu ya, kemudian ini kita klik, kemudian jawabannya ini yang betul adalah warna itu ya. Nanti kita ganti, ini bisa kita tentukan di 10 gitu ya.
Setelah ini kemudian selesai gitu ya. Kita lihat karena ini kan tidak, ini opsi 1 dan pada ada opsi 1 ini kita kursorkan sini itu ya. Kemudian ini kita delete ya. Ini sudah, kemudian kita masuk lagi ke soal ketiga ya. Nah, kemudian kita masuk ke sebuah, bagaimana kalau kita membuat sebuah pertanyaan di mana stimulusnya ada gambar, kemudian jawabannya juga ada gambar. Maka kita coba cari itu ya di koleksi soal kita itu ya. Nah, ini ada stimulus gambar, kemudian sini jawabannya ada juga ada gambar. Sama caranya, ini kita klik dulu dia, kita copy dia. Setelah itu kemudian ini kita masuk ke Google Form dia. Kemudian ini kita tempel, ini kita atur dia. Nah, kemudian opsinya itu ya, karena ini gambar, ini kita tarik sini Bapak Ibu. Ini kemudian kita masuk gambar dulu. Tapi sama tadi, ini kita jadikan satu gambar dulu. Kita klik ini itu ya, kemudian kita snipping itu ya, kita klik satu kali. Setelah itu kemudian kita new itu ya, ini kita tarik sini ya. Oke, setelah itu kemudian di file, save as, kita cari mau kita kemana itu ya, misalnya katakanlah ini, kemudian kita kasih misalnya gambar stimulus soal nomor ini, tadi kita nomor 3 ya, nomor 3 itu ya, kemudian save gitu ya. Setelah ini kemudian kita new itu ya, kemudian ini kita ini ya, kemudian ini save as gitu ya. Kemudian ini jawaban nomor 41 gitu ya, 40A itu ya. Kemudian save itu ya, ini lagi itu ya, kemudian ini ke sini itu ya. Kemudian ini save as lagi, kemudian misalnya jawaban nomor 40B itu ya, ini save itu ya. Kemudian lagi yang ini yang C itu ya, ini kemudian save as lagi, ini kita tulis jawaban nomor 40C itu ya, kemudian save itu ya, kemudian new lagi, kemudian ini kita save as itu ya, jawaban nomor 40D, dan kita save. Setelah ini kita close. Kita masuk ke pertama, ini kita buat stimulusnya, gambar stimulusnya kita masukkan, sama kita cari, kemudian ini ada stimulusnya, kemudian kita open, kita tunggu sampai masuk. Tergantung kepada koneksi internet. Kalau koneksi internet kita bagus, maka semakin cepat. Kalau koneksinya tidak bagus, biasanya juga agak lambat ya. Jadi kemudian ini kita opsi, sebenarnya bisa kita tulis opsi apa, misalnya ini gambar apa, misalnya kura atau apa. Nah, kalau ini tidak akan kita berikan namanya, sehingga langsung saja tetap bisa tetap opsi 1. Kemudian kita klik ya di sini, kita tunggu. Kalau agak lama ini dimatiin tuh ya, ini lagi. Kalau nggak keluar ini, kita coba, ini berarti koneksinya putus lagi ya. Ini kalau putus lagi kita enter lagi. Semoga bisa. Ini mati lagi koneksinya. Ini salinan, kita coba dari awal.
Ibu, Bapak Ibu, kita masuk gitu ya. Ini kita masuk sini gitu ya. Kemudian ini kita klik, kita cari gitu ya. Setelah itu kemudian ini tadi jawabannya 40A itu jawaban 40A ini gitu ya. Kemudian ini kita open. Kita tunggu gitu ya. Ini sudah masuk gitu ya. Kemudian ini ke marker yang B. Kalau ini nggak keluar, ini kita klik yang di sini, dia, yang di bawahnya. Setelah itu kemudian ini kita klik, dia, kita tunggu, kita cari, dia. Kemudian ini 40B kita masukkan, kita open, dia, kita tunggu. Setelah itu kemudian ini ini juga nggak keluar di sini, maka ini kita klik di bawah tambah opsi ini. Kemudian ini kita klik, dia. Kita tunggu, kita cari, kemudian tadi C, ya, kita open. Nah, kemudian yang ini nggak keluar lagi, ini kita klik, ini keluar, kita klik, gitu ya, kemudian kita cari, kemudian yang D kita masukkan. Ini sudah masuk, ini kita hilangkan, kita close tuh ya, sudah. Kemudian kita cari di ini jawaban ini 40 itu kuncinya apa tuh ya. 40 itu kuncinya adalah D tuh ya. Kita kembali ke Google Form, yang D ini kita klik sebagai kunci, belum bisa karena ini belum kita hilangkan. Kemudian ini kita lihat tuh ya, kita klik ya, kemudian ini kita buat ini tadi jumlah soalnya sudah 3, tapi ternyata kalau kita lihat ini baru 20. Artinya ada satu nomor yang kita lupa memberikan poin. Nah, coba kita lihat nomor berapa. Ini kita lihat, coba ini kita klik. Nah, ternyata ini sudah yang ini coba kita lihat ya, apakah sudah. Nah, ini ternyata nomor 1 lupa, belum kita poin, beri kita poin. Nah, ini kemudian kita kasih menjadi 10. 34 berarti ada ya. Nah, nomor 2 ternyata kelebihan 14, ini kita kurangi. Nah, ini 30, berarti ini soalnya 3, nilai 30 itu berarti sudah betul. Nah, Bapak Ibu, setelah itu kemudian kita sekarang berlatih bagaimana membuat soal yang ada stimulus videonya. Ini seperti biasa, ini kita klik tuh ya. Nah, ini ternyata soalnya lari lagi juga di atas, kita drag. Kita drag sampai sini itu ya. Kemudian katakan misalnya ini kita buat pertanyaan video di atas, video lagu di atas, atau lagu dalam video di atas menggunakan nada ya. Kemudian ini misalnya kita tulis 1/4 ya, kemudian misalnya 3/4 ya, kemudian misalnya ini 3/4, kemudian ini misalnya 4/4 ya, kemudian ini misalnya 2, kemudian 2/4. Oke, ini kemudian kita klik ya, kemudian ini kita buat menjadi 10. Nah, untuk videonya ini kita cari di sini tuh ya, 10 berarti udah 4. Untuk cari video ini cari sini.
agak lama, coba ini kita close, kemudian kita lagi. Nah, Bapak Ibu, Google Form hanya menampung video yang dia sudah dimasukkan di YouTube melalui link yang ada di YouTube. Oleh karena itu kalau kita punya video sendiri, maka langkah pertama memang kita perlu kemudian mengunggah video kita dalam sebuah channel YouTube yang kita buat sendiri. Nah, suatu saat mungkin kita perlu juga berlatih bagaimana kita membuat sebuah channel YouTube ya, kemudian bagaimana kita mau upload sebuah video tutorial atau apa di channel YouTube kita, sehingga nanti itu bisa juga bisa kita jadikan sebagai dasar, sebagai bahan untuk melakukan pembelajaran secara online. Nah, sekarang saya akan cari satu lagu itu ya, mulai YouTube ya, katakanlah saya lagu Burung Camar. Ini karena lagu kesenangan saya. Lagu Burung Camar ya. Kita tunggu ini ini sudah keluar itu ya. Ini kita copy itu ya, ini kita salin itu ya, kemudian kita masuk ke Google Form kita, kemudian ini masuk ke URL. Kalau URL kita sudah dapat, kalau ini adalah kita untuk mencari langsung dari YouTube ya, dan itu misalnya apa, misalnya tadi Burung Camar langsung kita masuk ke YouTube. Tapi kalau ini URL itu sudah bisa, karena misalnya yang ini saya close dulu ya, kemudian Burung Camar itu ya, lagu Burung Camar. Kemudian kita search, akan mencari dulu itu ya. Nah, ini sudah ada, ketemu, kita pilih salah satu saya. Kita tunggu sesaat ya. Ini juga sangat tergantung kepada, nah ini Bapak Ibu, ini sudah masuk itu ya. Nah, coba kita lihat ini di bawah, pada pertanyaannya adalah lagu dalam video di atas menggunakan nada apa. Nah, ini memang defaultnya selalu diletakkan di bawah, maka ini kita tarik itu ya, kemudian kita letakkan di sini yang menjadi lagu di atas. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Coba kita preview itu ya. Maka kita sudah bisa melihat ini ada tampilan, misalnya tadi saya agak lupa tadi password kita apa itu ya. Kalau lupa kita lihat di sini passwordnya itu apa itu ya. Ini kita lihat titik ya. Kemudian ini ternyata WI Cerdas 2020. Ini lihat ya, maka ini kita tulis WI Cerdas 2020 ini ya, maka kemudian ini kita tulis katakanlah misalnya apa, kemudian kelasnya itu kelas 1, asal sekolah misalnya SD gitu aja, kemudian rumah misalnya kemudian alamat email misalnya yuzun@gmail.com ya, nomor HP misalnya 08 asal saja, kemudian berikutnya. Nah, kemudian ini kita lihat ya, tinggal mengerjakan ya, kemudian mengerjakan ini soalnya tinggal bisa kita kerjakan ya.
Kemudian ini ada lagu, kita berdasarkan lagu di atas ini kita kalau sudah kemudian kita klik gitu ya, ini kemudian kita matiin, kemudian kita jawab. Kalau sudah selesai kemudian kita kirim. Selesai ya, kita lihat skor ya. Untuk melihat skor, maka ternyata nilainya hanya 10, peserta langsung bisa mendapatkan itu. Nah, saya pikir itu dulu Bapak Ibu. Kemudian nanti kita akan masuk ke pengaturan sekaligus bagaimana kita mengirim soal yang sudah kita buat, yang sudah kita kirim kepada siswa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.